DKI Jakarta resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat sesuai dengan keputusan pemerintah pusat dan seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 di ibu kota. Selain menurunkan angka kasus COVID-19, Pemprov DKI juga menggalakkan vaksinasi. Kasus COVID-19 kembali melonjak pasca libur Lebaran hingga menyebabkan sejumlah rumah sakit rujukan di Jakarta kolaps dan antrean pasien membludak. Apakah PPKM darurat bisa menurunkan mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya sebesar 50% sesuai dengan permintaan Presiden Jokowi? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Indonesia kembali darurat COVID-19. Kasus positif COVID-19 di sejumlah daerah meningkat pesat terutama di Jakarta. Ibu kota kini sedang berduka, sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia, karena kasus COVID-19 di ibu kota Jakarta lebih tinggi dibanding daerah lainnya. DKI Jakarta tengah berperang melawan gelombang kedua COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memprediksi angka kasus aktif di Jakarta akan menembus 100.000 pada 6 hingga 10 Juli 2021. Fakta di lapangan terus menunjukkan betapa gelombang kedua COVID-19 telah membuat rumah sakit di Jakarta kolaps. Kapasitas tempat tidur di rumah sakit di Jakarta mulai kritis sejak pertengahan Juni 2021. PPKM darurat bertujuan untuk menekan laju penularan COVID-19 yang masih belum bisa diredam sepenuhnya. Selama PPKM darurat berjalan, beberapa sektor kegiatan masyarakat dibatasi secara ketat, termasuk wilayah DKI Jakarta. Selain turut memberlakukan kebijakan PPKM darurat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membuat aturan baru bagi para pekerja yang bekerja di daerah ibu kota. Pemprov DKI Jakarta memberlakukan adanya surat tanda registrasi pekerja bagi kalangan pekerja yang akan keluar masuk ke wilayah DKI Jakarta. STRP merupakan surat yang wajib dibawa pekerja yang tidak melakukan work from home atau ingin melakukan perjalanan dinas ke DKI Jakarta selama pemberlakuan PPKM darurat. Aturan ini diberlakukan sejak hari Senin 5 Juli 2021. Kita orang nggak boleh nongkrong, dibubarin kalau nongkrong. Cuman ini udah jam 9 malam. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat bukan hanya soal aturan atau pasal yang dibuat, melainkan soal menyelamatkan banyak nyawa manusia. Kebijakan PPKM darurat Jakarta bukan sekadar pembatasan, melainkan upaya pemerintah dalam menyelamatkan seluruh warga dari penyebaran virus corona. Melonjaknya kasus COVID-19 kian mengkhawatirkan. Kasus positif COVID-19 khusus di ibu kota DKI Jakarta bertambah sebanyak 29.745 kasus positif ini pada tanggal 5 Juli baru-baru ini. Bahkan seluruh wilayah ibu kota kini berstatus zona merah COVID-19. Saya sudah bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melalui Zoom. Halo Pak Wagub, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa CNN. Ya, bagaimana? Sehat ya Pak Wagub ya? Sehat, alhamdulillah. Ya Pak Wagub, kita sekarang tanggal 14 Juli, tanggal 13 Juli kemarin ini ada penambahan ya kasus perharinya tuh 48.000 kasus secara nasional. Ini merupakan angka yang luar biasa, ini rekor. Di mana DKI itu menyumbang 12.000 dari kasus positif ini. Nah Pak Wagub, kalau kita lihat DKI menyumbang jumlah kasus positif tertinggi secara provinsi yaitu di atas 26%. Kita sudah masuk hari ke-10 PPKM darurat. Kita harapkan sebenarnya ada pengurangan ya dari angka-angka ini. Tapi sampai sekarang belum kelihatan. Kira-kira bagaimana Pak Wagub? Bisa dievaluasi apa yang berlangsung selama 10 hari ini tapi angkanya tidak bergerak turun tapi terus meningkat?
Yang pertama perlu kami sampaikan Mbak Desi, kenapa Jakarta angkanya tinggi. Karena Jakarta sebagai ibu kota, dia pusat interaksi. Orang yang datang dari berbagai belahan dunia masuk Indonesia melalui Jakarta. Kemudian orang dari Aceh sampai Papua ke Jakarta, transit di Jakarta, pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat bisnis, pusat segala pusat, bahkan pusat seni budaya ada di Jakarta. Jadi Jakarta sebagai pusat ibu kota terjadi interaksi yang tinggi. Yang kedua, memang disebabkan oleh tingginya kasus di Jakarta, masih dampak daripada libur Lebaran. Kita melakukan penyekatan sampai 31 Mei, sejak 1 Juni terjadi arus balik yang tinggi. Kemudian yang ketiga, memang disebabkan masyarakat kita ketika itu masih saja melakukan kunjungan silaturahmi Lebaran, padahal sudah berkali-kali diingatkan. Yang keempat, memang disebabkan oleh adanya varian baru. Inilah varian baru yang cepat menular, akan terjadi di banyak daerah di Jakarta. Kemudian yang tidak kalah penting, penyebab tingginya masih penyebaran COVID ditemukan karena di Jakarta ini kita melakukan 3T, tingkatkan 3T, yaitu testing. Testing kita, testing PCR kita, Mbak Desi, itu sekarang itu 20 kali lebih besar dari standar yang diminta oleh WHO. Jadi semakin banyak testing, maka semakin banyak kelihatan titik-titik penyebaran. Karena faktanya memang di belahan dunia dimanapun, termasuk di Jakarta, memang terjadi penyebaran COVID yang cukup tinggi. Dan di Jakarta, karena kita melakukan testing yang banyak, sehingga kita dapat mengetahui penyebaran. Kalau kita mengurangi testing, mungkin angkanya nggak sampai 12.000, Mbak Desi. Kalau kita turunkan cuma 10 kali lipat, mungkin angkanya sekitar 6.000. Nah, jadi memang testing kenapa kita tingkatkan, karena memang cara kita menyelesaikan masalah itu harus diawali dengan mengidentifikasi masalah. Baik. Identifikasi masalah COVID itu bagaimana mengetahui titik penyebaran dengan cara testing. Bahkan testing kita, tadi saya sebutkan, memberikan kontribusi yang tinggi terhadap testing nasional. Kita 31,8% testing DKI terhadap testing nasional. Nah, itulah cara kita menyelesaikan masalah. Tapi tidak apa-apa, ini lebih baik kita mengetahui di awal betapa banyak penyebaran supaya kita bisa melakukan kontak tracing dan pada akhirnya treatment dalam rangka penyembuhan kasus COVID di Jakarta. Iya, ini penting sekali ya, testing, tracing, dan juga treatment tentu saja nih Pak Wagub. Kita bukan saja sebenarnya mengenai testingnya ya, kalau kita lihat jumlah yang positif akibat dari testing itu, Indonesia sebenarnya salah satu yang tertinggi, bahkan lebih tinggi lagi dari India yang penduduknya itu lebih dari 1 miliar ya, kalau tidak salah, satu di atas sekitar 24 ya di setiap 1 juta testing itu adalah positif. Jadi dari segi persentasenya cukup tinggi. Nah, Jakarta kan wilayahnya cukup besar, zona merah, bisa diberikan sedikit gambaran mengenai peta penyebaran paling banyak di mana konsentrasi dari yang positif ini di antara semua zona merah dan kelurahan serta wilayah di Jakarta secara keseluruhan, Pak Wagub? Ya, memang terkait zona merah di Jakarta itu terjadi di 55 RW zona merah ya. Kemudian ada 11.244 RT yang rawan. Jadi yang merah itu Jakarta Pusat, Timur, Selatan, Utara. Ya. Yang zona oranye itu hanya Pulau Seribu. Namun demikian kami tetap memberlakukan bahwa seluruh wilayah Jakarta kita anggap seluruhnya zona merah. Supaya kita lebih sigap, lebih siap, lebih sungguh-sungguh melakukan upaya-upaya kalau dalam kondisi yang kita anggap kritis. Jadi kita anggap Jakarta dengan zona merah ini sehingga upaya berbagai program, itu program bagaimana mengatasi zona merah. Itulah cara kita mengatasi. Apalagi di Jakarta ini penduduknya padat, jaraknya sedikit, banyak sekali RW-RW yang padat penduduknya. Nah, ini juga penting bagi kita untuk terus memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik di seluruh wilayah Jakarta, terutama di zona merah, lebih-lebih di daerah-daerah yang sangat padat, daerah-daerah yang masih kumuh. Iya, jadi dianggap semua DKI ini zona merah, Pak Wagub. Ini dari segi datanya, ini kan penting ya, data khusus dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota itu kan penting di data. Pertama, apakah datanya itu betul-betul sudah
akurat ya, sudah diintegrasi, dan kedua apakah ada korelasi antara di mana kepadatan atau paling banyak kasus positif ini terjadi dengan jumlah vaksinasi yang selama ini telah dilakukan? Ya, jadi kalau kita lihat data di sini ada 5 besar ya kasus positif per kelurahan, itu ada di Pademangan Timur 785, Lubang Buaya 755, Jagakarsa 750, Pejagalan 688, dan Ciracas 676. Kalau dikorelasikan dengan tes PCR, memang terlihat jelas bahwa di daerah-daerah yang cukup padat terjadi peningkatan kasus di situ, karena seperti yang sering kita sampaikan bahwa memang di daerah padat itu jaraknya sangat dekat, satu rumah itu kadang diisi 2 bahkan 3 kepala keluarga yang memang tidak steril begitu, kalau boleh saya sebut begitu. Inilah pentingnya isolasi mandiri yang kita laksanakan di tempat-tempat yang kami siapkan. Jadi bagi rumah-rumah yang padat, yang jaraknya sangat dekat, apalagi diisi banyak orang dalam satu rumah, kita minta isolasi tidak dilakukan di rumah, tapi di tempat-tempat yang kita siapkan. Ya. Jadi sekali lagi memang perlu ada kerjasama yang baik dengan semua masyarakat untuk secara terbuka menyampaikan apakah ada gejala dan sebagainya. Jangan ada lagi masyarakat yang ragu menyampaikan atau takut atau malah sembunyi-sembunyi, takut tidak bisa bekerja kalau ketahuan kena COVID, itu juga masih ada, Mbak Desi. Jadi kita minta masyarakat jujur, jangan sampai menularkan kepada yang lain. Baik, kita break sebentar ya Pak Wagub, tapi tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani lewat Zoom Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Kita berbicara mengenai bagaimana DKI menangani kasus COVID-19 yang terus meningkat, khususnya di DKI Jakarta yang menyumbang jumlah yang terbanyak dalam peningkatan kasus COVID. Tadi Pak Wagub telah mengatakan kalau minta ya partisipasi dari warga untuk terbuka kalau kena COVID, dan ini nanti bisa ditentukan kapan atau apakah perlu isoman atau masuk ke rumah sakit. Tapi Pak Wagub mungkin bisa memberikan sedikit gambaran mengenai rumah sakit rujukan yang kita kalau lihat di berita dan juga membaca ya pesan-pesan WhatsApp dan lain sebagainya, banyak yang sangat khawatir tidak bisa masuk ke rumah sakit, dan juga kalaupun isoman ternyata membutuhkan oksigen, membutuhkan obat-obatan yang semakin sulit ya tersedia. Mungkin bisa berikan sedikit gambaran apa sebenarnya situasi baik dari bed occupancy rate yang saat ini ada di rumah sakit ya, rata-rata kapasitasnya sudah berapa, dan juga mungkin fasilitas dan nakesnya bagaimana kalau di Jakarta ini. Ya, makasih Mbak Desi. Memang tempat tidur yang ada tersedia itu 11.504. Namun sudah terpakai 10.498. Itu artinya sudah mencapai 91% terpakai. Kemudian ruang ICU dari 1.512 terpakai 1.418. Itu sama dengan 94%. Jadi memang posisi hari ini rumah-rumah sakit kita umumnya penuh dan hampir penuh. Sekalipun kami terus sudah menambah jumlah rumah sakit rujukan, sudah mencapai 140 rumah sakit rujukan dan terus kita tambah. Tenaga kesehatan juga kita tambah terus, sudah mencapai 144.700 ya. Dan ini akan kita tambah terus. Puskesmas juga 290, kemudian 44 puskesmas kecamatan, tadi 290 itu puskesmas kelurahan, belum lagi laboratorium, berbagai fasilitas kita tingkatkan. Oksigen kita siapkan, jadi berbagai vitamin, obat-obatan, semua sudah kita siapkan. Dan yang paling penting selain tempat tidur, kami juga sudah menyiapkan di Rusun Nagrek, di Rusun Pasar Minggu, di Asrama Haji, di banyak tempat sudah kita siapkan. Bahkan sekarang perintah daripada Pak Menko supaya Wisma Atlet nanti akan dipersiapkan untuk pasien yang sedang berat. Jadi yang
ringan itu pindah tidak lagi di Wisma Atlet. Jadi berbagai upaya kami upayakan, tidak usah khawatir, pemerintah akan terus memberikan pelayanan terbaik, fase terbaik, apapun kekurangannya kita akan upayakan sebaik mungkin, termasuk tenaga kesehatan sebetulnya yang paling bermasalah dari semua. Kenapa demikian? Karena tenaga kesehatan ini tidak bisa sekedar relawan, seperti kita ini bisa bergabung, tidak bisa, semua harus memiliki kompetensi dan keahlian khusus. Dan itu memang terus ditambah, dalam waktu dekat Kementerian Kesehatan akan menambah tidak kurang dari 3.000 yang akan disiapkan penambahannya. Kemudian juga, namun sekali lagi Mbak Desi, betapapun baiknya, cepatnya pemerintah pusat, pemerintah daerah menyiapkan berbagai fasilitas pelayanan, tenaga kesehatan dan semuanya, termasuk obat-obatan, oksigen. Bahkan hari ini Presiden menyiapkan meluncing 300.000 obat-obatan gratis. Namun semua itu tidak ada artinya apabila masyarakat tidak disiplin, tidak taat pada protokol kesehatan, tidak taat pada PPKM darurat. Jadi sekali lagi, kita harus menyelesaikan atau menghadang penyerbuan virus ini di hulu. Di hulu artinya kita harus disiplin, patuh dan taat. Tetap berada di rumah saja, tidak keluar rumah, laksanakan 3M, 4M, 5M. Kemudian kita laksanakan protokol kesehatan dengan baik dan disiplin bertanggung jawab. Termasuk yang paling penting, mari kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab PPKM darurat. Baik Pak Wagub, kalau kita lihat sebenarnya kan kenyataannya kan tidak segampang itu ya. Banyak sekali warga justru berjuang sendiri-sendiri atau mereka minta bantuan dari teman, relasinya dan lain sebagainya untuk mendapatkan oksigen, dan juga mungkin dengan menggunakan telemedicine ini ternyata juga kan tidak segampang itu. Apa yang bisa dilakukan supaya apalagi warga yang sakitnya tidak terlalu berat diharapkan untuk melakukan isoman? Apa yang masih bisa perlu dilakukan untuk membuat semua ini jauh lebih mudah dan lebih bisa diakses, Pak Wagub? Jadi yang pertama terkait telemedicine itu satu kemudahan. Memang ada masyarakat yang masih belum bisa menggunakannya, memanfaatkannya. Kami Pemprov sudah menyiapkan tim untuk memastikan bahwa seluruh warga akan dibantu, dibimbing, memanfaatkan fasilitas yang ada termasuk telemedicine. Kemudian kedua, di masyarakat itu sudah ada satgas sampai ke tingkat RT. Bahkan di setiap rumah kita minta ditunjuk satu orang anggota keluarga sebagai LO, sebagai PIC, sebagai bagian dari grup WA di RT masing-masing untuk berkomunikasi, sharing, diskusi, saling melengkapi, saling membantu sama-sama satu sama lain. Jadi tiap RT itu di seluruh Jakarta harus punya grup WA. Dari grup WA ini dengan warga inilah terjadi interaksi satu sama lain untuk bisa membantu, melengkapi, dan saling tolong-menolong. Kemudian juga yang tidak kalah penting, kita juga ada satgas ya, yang terus melakukan pemantauan. Dan kita ingin mendorong masyarakat tidak hanya selalu bergantung pada pemerintah, tapi ada pemberdayaan masyarakat. Ada komunitas yang hadir di setiap masyarakat, yang kita lihat saling melengkapi satu sama lain, saling membantu sama lain, itu juga sesuatu yang baik. Ini yang kita ingin dorong dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat, karena betapa cepat penyebaran ini perlu kerjasama semua pihak. Tidak bisa semuanya bergantung pada pemerintah, tapi kita seluruh warga selain harus disiplin bertanggung jawab, tapi kita harus saling menolong satu sama lain dan membantu satu sama lain. Iya, tadi Pak Wagub mengatakan bahwa kesediaan oksigen seharusnya tidak terlalu mengkhawatirkan, tapi pada kenyataannya di lapangan ada yang menjual tabung oksigen yang dengan harga yang luar biasa melambung dan lain sebagainya. Mungkin bisa kasih gambaran sedikit mengenai ketersediaan oksigen ini, karena banyak sekali yang membutuhkannya, dan juga obat-obatan yang sudah tidak bisa didapati dari apotik dan lain sebagainya. Ya, silakan. Oksigen, Mbak Desi, 2 minggu lalu sempat terjadi peningkatan yang luar biasa akan kebutuhan oksigen. Jujur, tidak hanya Jakarta, hampir seluruh wilayah mengalami kewalahan yang cukup tinggi, tapi alhamdulillah di Jakarta tidak terjadi kekurangan yang luar biasa. Artinya tidak sampai orang kemudian meninggal gara-gara kekurangan oksigen. Semua bisa diatasi dengan baik, sekalipun memang waktunya sangat mepet, dan kami mengambil langkah-langkah cepat, termasuk membuat satgas penanganan oksigen, penyiapan oksigen, menyiapkan posko untuk transit oksigen, mobilitas oksigen, bahkan kita menyiapkan tangki-tangki di banyak tempat yang jumlahnya sangat besar untuk memastikan ketersediaan oksigen. Jadi alhamdulillah sejak kejadian 2 minggu yang lalu itu terjadi kelangkaan, dan memang
warga sempat menghadapi masalah yang cukup sulit, tapi kita sudah bisa mengatasinya. Alhamdulillah sejak itu kebutuhan oksigen di banyak rumah sakit tidak menjadi masalah hingga hari. Mudah-mudahan tidak ada peningkatan yang luar biasa. Namun demikian itu juga disebabkan, Mbak Desi, banyak sekali warga yang tidak sakit atau belum membutuhkan oksigen membeli oksigen. Jadi terjadi rush. Ini yang kami minta seluruh masyarakat sekali lagi pada kesempatan ini jangan membeli, menyetok, menyiapkan oksigen di rumah masing-masing kalau tidak membutuhkan. Oksigen hanya diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan di rumah sakit atau di tempat-tempat yang sudah ditunjuk dan bagi mereka yang membutuhkan. Bagi masyarakat tidak jangan menyimpan, membeli, menyetok oksigen di rumah masing-masing. Beri kesempatan pada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Jadi kalau semua warga membeli oksigen jelas saja tidak mungkin cukup. Sekalipun sekarang pemerintah dengan pihak swasta terus memproduksi tabung, memproduksi oksigen dan sebagainya, tapi tidak akan cukup kalau semua masyarakat membeli oksigen. Iya. Pesan penting bagi kita semua. Baik, pesan penting. Pak Wagub, kita istirahat sebentar, tapi nanti kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Insight with Desi Anwar. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar lewat Zoom. Kita membahas bersama Wakil Gubernur DKI seberapa efektif PPKM darurat khususnya di ibu kota dalam menekan laju penyebaran COVID-19. Pak Wagub tadi sudah mengatakan jangan kita misalnya melakukan stocking daripada oksigen misalnya, dan kita juga jangan buru-buru ke rumah sakit kalau tidak terlalu membutuhkannya. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi kapan kita perlu ke rumah sakit dan kapan dianjurkan untuk isoman, dan kalau bisa tidak memiliki tempat yang memadai untuk melakukan isoman, di mana-mana saja isoman itu bisa dilakukan. Silakan Pak Wagub. Ya, jadi memang hari-hari kita harus memastikan bahwa kondisi badan kita sehat, fit, bugar ya. Kalau ada gejala-gejala seperti yang sudah disampaikan di berbagai kesempatan di media maupun di medsos, umpamanya meriang, batuk-batuk, pilek, dan tadi segerakan lapor atau datangi rumah sakit atau puskesmas tempat, konsultasikan dengan para dokter, para ahli yang mengerti, dan yang tidak kalah penting segera lakukan tes rapid antigen atau tes PCR supaya kita bisa mengerti posisi kita. Setelah itu bisa saja kita ternyata terpapar sekalipun sepertinya OTG. Saya pernah terpapar virus COVID, tapi posisi saya sehat seperti sekarang ini. Karena tidak ada gejala sama sekali 2 minggu. Saya di rumah, isolasi mandiri, ya, tapi posisinya selalu positif begitu di tes PCR berhari-hari. Tapi setelah 2 minggu baru kembali negatif. Jadi sekali lagi, sekalipun kita juga posisi seperti sehat seperti sekarang, belum tentu kita pada posisi yang tidak terpapar. Jadi itu penting memastikan situasi kondisi tubuh kita. Kemudian nanti dilaporkan kepada RT RW setempat, puskesmas, nanti akan dirujuk di tempat-tempat isoman ya. Jadi kita sudah menyiapkan di Rusun Nagrek, Pasar Minggu, Asrama Haji, di banyak tempat sebetulnya di Wisma, di Geria yang kami miliki, bahkan di setiap kelurahan, bahkan di tingkat RW saja ada sebetulnya tempat-tempat isolasi terkendali, isolasi mandiri yang disiapkan bagi kepentingan warga. Jadi tidak perlu khawatir, kita terus setiap hari menambah jumlah ruangan, menambah tempat tidur untuk kepentingan tidak hanya isolasi mandiri, tapi juga kepentingan yang sedang, yang berat, bahkan yang kritis kita akan siapkan terus. Baik, Pak Wagub tadi juga mengatakan bahwa tingginya angka di Jakarta bukan saja karena ini kita sebuah ibu kota yang memiliki mobilitas tinggi, tapi juga ada Delta varian yang jauh lebih cepat ya penyebarannya, tapi juga ada perilaku yang mungkin masih harus diperbaiki. Pak Wagub, ini dari segi PPKM itu sendiri ya, kalau kita lihat tahun lalu kita punya PSBB, ini evaluasi terhadap kebijakan itu sendiri, apa yang perlu dievaluasi supaya mobilitas masyarakat memang bisa diturunkan sampai 50% sesuai dengan target, tapi mungkin dari segi kebijakan itu sendiri yang memang pelaksanaannya sampai saat ini belum terlalu efektif. Ya, jadi kalau kita lihat dalam
10 hari lebih ini, PPKM darurat ini cukup luar biasa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh kita semua bersama jajaran dan masyarakat. Kalau dibandingkan dengan PSBB, tahun lalu ini lebih ketat sesungguhnya. Jadi alur keluar masuk Jakarta lebih ketat dibandingkan PSBB, penerapannya, penegakannya, sanksinya lebih berat dan sebagainya. Tapi memang kondisi masyarakat berbeda dengan tahun lalu. Sekarang ini lebih jenuh, lebih capek begitu. Masyarakat sekalipun sudah kita cukup keras, cukup tegas, masih saja ada yang membandel karena kebutuhan ekonomi dan sebagainya. Kantor-kantor yang kami minta tutup masih saja ada yang nakal, diam-diam bersembunyi, membuka, atau yang dibatasi masih saja terjadi. Nah ini kami beri sanksi yang lebih tegas dari yang sebelumnya. Kemudian juga yang esensial maupun yang kritikal tetap kami awasi, karena justru di tempat-tempat kerja di sektor esensial dan kritikal ini karena memang diberi kesempatan untuk hadir, datang ke kantor atau dibuka, ini berpotensi terjadi interaksi. Justru tempat ini kita melakukan pengawasan lebih ketat lagi untuk memastikan jam operasional tidak melebihi, kapasitas tidak melebihi, dan dilaksanakan protokol kesehatan lebih baik, dibersihkan setiap hari rutin, disinfektan, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya. Inilah upaya-upaya kita, di samping memang penyekatan juga kita tambah tidak kurang dari 97 ya, titik penyekatan yang kita buat, dibantu oleh Polda Metro Jakarta, Kodam, semua aparat membantu kita sejauh ini memberikan dampak yang baik, namun memang masih ada, ya. Tapi kami optimis bisa menunjukkan mobilitas. Kalau mobilitas orang sudah turun, sudah mencapai 50% upaya kita. Sekarang yang sedang kita kejar tidak hanya mobilitasnya yang turun, tapi penyebaran COVID-nya yang turun. Kasus aktifnya yang turun inilah yang kita kejar terus. Mudah-mudahan 10 hari ke depan sampai tanggal 2 ada perubahan yang cukup baik. Dan nanti kita akan lihat apakah nanti diperpanjang atau tidak untuk memastikan penyebaran ini bisa segera turun dan bisa memutus mata rantai penyebaran COVID di Jakarta. Ya, tapi sudah terasa Pak Wagub bahwa pemahaman terhadap PPKM ini sudah lebih meningkat dan kepatuhan juga sudah terasa lebih meningkat, karena kalau kita lihat dari segi angka ya masih terus ya kita setiap hari itu kita menorehkan rekor itu dalam jumlah kasus yang positif. Apa kira-kira yang masih harus diperbaiki? Memang betul ya, jadi kalau kita lihat pergerakan, sebetulnya sudah cukup signifikan penurunannya. Kita lihat di jalan-jalan sangat berbeda sekali daripada minggu-minggu sebelumnya. Mobilitas orang tidak bekerja, tidak bisa makan lagi di restoran, di warung Padang dan sebagainya. Semua terjadi penurunan yang signifikan karena mall tutup, restoran tutup, banyak lagi tempat usaha, jadi kegiatan seni budaya semuanya tutup. Bahkan tempat ibadah pun ditutup. Jadi semua aktivitas ditutup, memang terjadi. Nah, kenapa angkanya masih tinggi? Karena tadi saya sampaikan, di Jakarta ini kami 20 kali lebih besar dari standar yang diminta WHO ya. Angka persisnya sudah 205.310 testing yang kita lakukan dalam sepekan ini, angka yang luar biasa. Dan memang ini kelihatan dari sini, karena memang faktanya yang COVID ini memang sebelum-sebelumnya sudah ada, jadi sekarang tersaring lah kira-kira tersaring atau terjaring melalui tes PCR. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak yang tersaring, sekalipun mungkin angkanya ini mengagetkan kita, tapi sesungguhnya sesuatu yang baik, sehingga lebih cepat kita mengetahui, kita lebih cepat melakukan kontak tracing, dan pada akhirnya kita akan lebih cepat melakukan upaya-upaya treatment, penanganannya, pengendaliannya, dan penyembuhan bagi pasien yang ada. Jadi kita tidak biarkan mereka beredar di mana-mana membawa virus, kita segerakan dengan adanya tes PCR, kemudian kita lakukan kontak dan akhirnya treatment. Cara inilah cara yang paling efektif sebetulnya untuk kita mengurangi, menyudahi penyebaran COVID di wilayah DKI Jakarta. Iya, Pak Wagub, PPKM ini kan hanya berlaku untuk sementara ini sampai tanggal 20 Juli ya. Mungkin singkat saja, kira-kira kalau memang ternyata tidak banyak perubahan secara signifikan, apakah sudah siap untuk ekstensi dari PPKM ini? Ini kan kebijakan ada di pemerintah pusat, di Satgas pusat. Jadi kami pemerintah daerah siap saja dan harus siap, dan kami siap melaksanakan darurat apabila diperpanjang dengan berbagai kebijakan yang ada, termasuk nanti memang ini perlu masalah ekonomi yang kita pertimbangkan,
orang memang punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, juga ini sedang dirumuskan. Kami siap dan terus mengupayakan berbagai konsep, program, cara penanganan COVID di Jakarta, kemudian juga program vaksinasi yang terus kita tingkatkan, yang sudah sampai di 7,5 juta dosis 1 dan dosis 2-nya, seperti yang ditargetkan Pak Presiden itu 7,5 juta di akhir Agustus, insya Allah ini sudah 5,5 dosis 1-nya, insya Allah kita bisa mencapai target yang diminta oleh Pak Presiden, dan Jakarta di 8,5 insya Allah sebelum akhir tahun kita sudah selesai. Mudah-mudahan seluruh warga Jakarta yang memenuhi syarat akan menerima vaksin. Ini juga upaya kita untuk memastikan kita segera terbebas dari penyebaran ini, setidaknya mengurangi secara signifikan. Dan upaya-upaya terkait masalah ekonomi juga terus kita upayakan dengan pemberian insentif pajak, kemudian stimulus ekonomi dan sebagainya. Baik Pak Wagub, mungkin soal ekonomi dan lain sebagainya kita akan diskusi setelah yang berikut ini, jadi tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Yang masih bersama Insight with Desi Anwar, kita membahas PPKM darurat yang masih berlangsung di Ibu Kota. Saya ditemani Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Pak Wagub, jadi kalau misalnya PPKM ini perlu diperpanjang, DKI siap, tapi saya lihat juga sekarang ada upaya untuk lebih memperketat ya, orang keluar masuk DKI Jakarta harus punya surat ya, surat khusus untuk keluar masuk lah istilahnya. STRP. Nah ini bagaimana, apa yang diinginkan ya dengan adanya, karena ini kan kita lihat juga lebih menyulitkan bagi orang karena banyak yang tinggal di luar Jakarta juga harus masuk bekerja di Jakarta itu sendiri, dan mereka mungkin ya kebanyakan adalah tenaga esensial ya, pekerja esensial. Ya baik Mbak Desi, memang STRP ini dibutuhkan, surat tanda registrasi pekerja, untuk memastikan orang-orang yang bekerja di sektor esensial dan kritikal yang memang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, ini juga upaya dalam rangka membatasi orang keluar masuk Jakarta. Memang kita ketahui tidak kurang mungkin dari 30% orang yang bekerja di Jakarta itu tinggal di sekitar di Jakarta, di Bodetabek, kira-kira begitu, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan sekitarnya. Nah inilah cara kita, dengan memperlakukan surat ini kita akan mengetahui dan bisa membatasi orang yang betul-betul memang harus bekerja di sektor esensial dan kritikal, dan keluar masuk Jakarta tidak lagi sembarangan. Sekarang kita lihat, kita tahu keluarga, saudara, siapapun kerabat semua mempermasalahkan betapa sulit masuk Jakarta, keluar Jakarta. Semua ini diperuntukkan untuk memastikan bahwa orang yang memang punya kepentingan khusus dan memang punya tugas di Jakarta yang diperbolehkan. Di luar itu tidak diperkenankan ya, yang di luar sektor esensial dan kritikal. Cara ini cukup efektif. Kita lihat sekarang di pelabuhan, di bandara, di terminal, di stasiun, di mana-mana terjadi penurunan yang signifikan terhadap orang yang keluar masuk Jakarta, juga di tol-tol, apalagi di jalan-jalan umum, terjadi penyekatan. Inilah cara yang efektif kita lihat dalam rangka mengurangi mobilitas dan pada akhirnya mengurangi interaksi, mengurangi kerumunan, dan ini akan mengurangi penularan penyebaran COVID itu sendiri. Mudah-mudahan cara ini akan jauh lebih baik dalam rangka percepatan penanganan COVID di Jakarta. Jadi keberadaan STRT menjadi penting, masyarakat bisa mengajukan bagi memang membutuhkan sesuai dengan kepentingannya. Ya Pak Wagub, ini kita banyak sekali zaman COVID ini istilah-istilah, dan mungkin apalagi dari masa ke masa terus berubah istilah ini. Sekarang ada STRP dan juga esensial dan non-esensial. Mungkin apa kira-kira dari segi komunikasinya yang perlu diperbaiki sehingga lebih mudah dicerna, lebih mudah dipahami, dan juga lebih mudah bagi masyarakat itu untuk mematuhinya? Ya, jadi masyarakat harus memahami bahwa sekarang itu yang diperkenankan hanya dua sektor, yaitu esensial dan kritikal ya. Esensial itu diantaranya asuransi, bank, penggadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan lainnya. Itu memang kapasitas maksimalnya untuk pelayanan 50%, tapi kapasitas untuk administrasi hanya 20%. Sebaliknya kalau sektor esensial lainnya seperti pasar modal, teknologi, informasi, komunikasi, dan perhotelan
non penanganan karantina itu kapasitas 50%, tapi administrasinya 10%. Jadi juga sudah dibatasin. Kemudian sektor esensial industri untuk ekspor, selain pihak perusahaan harus menunjukkan bukti, contoh dokumen selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain, rencana ekspor dan lain-lain, itu kapasitas maksimalnya di pabrik-pabrik hanya 50%. Di perkantoran juga hanya 10%. Sektor yang kritikal atau kritis meliputi kesehatan, keamanan, keterlibatan masyarakat, itu memang diperbolehkan bekerja sampai 100%, dan kapasitas maksimal di bidang administrasinya atau di kantornya, di luar pelayanan itu bisa sampai 20%. Inilah batasan-batasan yang ada. Jadi penting masyarakat harus mengetahui mana sektor esensial, mana kritikal, mana yang pelayanan langsung di lapangan, mana yang di kantor. Itu bisa dicek di berbagai media yang ada, ya bisa juga dilihat. Dan inilah cara kami. Dan kalau kita lihat yang tadi, yang mengajukan surat tanda registrasi pekerja sejak tanggal 5 Juli sampai 13 Juli, itu total pemohon bisa sampai 64.660. Yang diproses ada 3.720, yang menunggu verifikasi itu 51, dan yang sudah diterbitkan itu ada 46.267. Jadi ini data yang ada, yang kita miliki, inilah yang penting kita ketahui bersama. Jadi sekali lagi, bagi masyarakat segera mengajukan STRP bagi yang memang sesuai dengan sektornya, esensial dan kritikal, atau kepentingan-kepentingan yang lain seperti membawa jenazah, membawa ibu hamil, persalinan, dan sebagainya. Iya Pak Wagub, ini tambah stres lagi ini. Tapi bagaimana kepatuhan khususnya dari pihak perusahaan-perusahaan yang non-esensial selama ini? Apakah mereka, tadi kan disebutkan akan ada sanksi dan sudah diterapkan sanksi, kira-kira ini sudah semakin dipatuhi dan berapa sering sanksi harus diberlakukan? Jadi terkait sanksi, sejak 3 Juli ini, yang masker itu ada 14.460 yang dikenain sanksi. Terkait restoran, rumah makan, itu ada 611 yang dikenakan sanksi. Perkantoran ada 139 yang kena sanksi. Tempat usaha lain ada 473, ini sanksi yang sudah kita terapkan. Mulai sanksi teguran, penutupan sementara, ya, yang kita lakukan. Sanksi itu bisa sampai nanti pidana, sampai sanksi pencabutan izin. Kami sendiri sudah memiliki perda terkait pengendalian COVID. Sekarang dalam proses akan kami revisi, akan ada pidana. Sebelumnya tidak ada pidana, di perda ini ada. Kalau di undang-undang karantina, undang kesehatan itu ada pidana. Nah di perda belum ada, sekarang kami di Pemprov bersama DPRD DKI sedang melakukan kajian, melakukan revisi terkait perda pengendalian COVID, agar ada sanksi yang lebih tegas, yaitu sanksi pidana bagi mereka yang melanggar. Tidak sekedar teguran, sanksi sosial, atau denda, atau pencabutan izin, tapi kita sedang mengodok pentingnya sanksi pidana di perda yang ada. Iya, tapi ini bagaimana trennya? Semakin dipatuhi atau masih banyak yang perlu diberikan sanksi ataupun teguran? Ya alhamdulillah di PPKM Darurat ini masyarakat semakin patuh, semakin baik, semakin disiplin. Juga disebabkan banyak hal, diantaranya banyak juga masyarakat yang takut, yang menyadari bahwa penyebarannya ini sekarang lebih cepat, banyak keluarga, saudara, teman yang kena COVID, bahkan meninggal. Jadi ini menyadarkan kita semua, masyarakat Jakarta untuk lebih hati-hati, lebih patuh. Kita berterima kasih juga, banyak masyarakat yang melaporkan apabila ada yang melanggar, ada kantor yang buka, yang bukan esensial kritikal. Itu kami terima kasih pada warga yang berpartisipasi, bahkan semua karyawan yang memang kantornya tidak esensial, tidak kritikal, yang harusnya tutup tapi buka, karena diperintah pimpinan atau atasan, segera laporkan kepada kami melalui aplikasi Jaki, nama rahasia kami jamin, kita rahasiakan, dan segera akan kami cek, kami awasi, dan kami tindak bagi perusahaan yang melanggar. Jadi masukan, laporan dari masyarakat saat ini menjadi penting, kerjasama kita baik untuk memastikan semua di lingkungan kita, semuanya terkendali dan aman. Baik Pak Wagub, kita masih ada satu segmen lagi, jadi tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali.
Insight with Desi Anwar, saya ditemani oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta lewat Zoom, Ahmad Riza Patria. Kita berdiskusi mengenai bagaimana DKI menangani kasus COVID-19 yang semakin meningkat, khususnya di ibu kota. Pak Wagub, tapi ini semua tentu saja perlu kerjasama dengan Pemda, ya, dengan wali kota, dengan kecamatan, dengan kelurahan, dan lain sebagainya. Selama ini bagaimana, apa tantangan yang terbesar? Karena kan di sini harus ada kerjasama, bukan saja untuk menanggulangi dan juga menangani, tapi juga untuk memastikan testing, tracing dilakukan, vaksinasi juga harus tetap dilakukan. Selama ini apa-apa saja yang merupakan tantangan bagi pelaksanaan ini semua? Jadi alhamdulillah kami ini dibantu oleh TNI Polri, bahkan Kajati, Forkopimda. Jadi forum komunikasi pimpinan daerah semua yang secara rutin rapat setiap minggu, 2 minggu, setiap bulan ketemu. Juga dengan pemerintah pusat kita rapat rutin, hampir 2 hari sekali dengan pemerintah pusat kita rapat. Apalagi di PPKM darurat ini berkoordinasi, berdialog, berdiskusi, menyiapkan berbagai regulasi, merevisi regulasi, memastikan aparat hadir di masyarakat, kerjasama, menyiapkan berbagai fasilitas dukungan yang dibutuhkan. Kami saling tolong-menolong. Inilah kerjasama yang baik antara instansi terkait, bahkan dukungan dari masyarakat swasta berkolaborasi, saling membantu, juga partisipasi dukungan dari masyarakat. Memang masih ada saja, pertama pengusaha atau usahawan yang mencoba melanggar, tapi ini angkanya semakin kecil, ya, dan ini kami tindak dan mengambil sanksi. Kedua, masih ada memang masyarakat kita yang masih melanggar. Jadi kalau tahun lalu kita bisa mencapai sampai 70% masyarakat yang menggunakan masker, bahkan lebih, memang tahun ini terjadi penurunan yang cukup. Sejak PPKM darurat, Pak Jokowi minta agar penggunaan masker ditingkatkan sampai 95%. Sekarang kami terus mengejar, memastikan masyarakat, upaya yang paling penting adalah diantaranya melaksanakan penggunaan masker. Jadi efektif sekali penggunaan masker di Jakarta untuk mengurangi penyebaran. Ini juga kami tingkatkan seperti permintaan Pak Presiden sampai dengan 90%. Sekalipun masyarakat kita di tahun ini cukup jenuh, capek, dan lelah, tapi ini upaya untuk kita siapkan. Sampai ke rumah-rumah, kami pantau, kami awasi, dan kami pastikan di semua lini agar masyarakat disiplin melaksanakan protokol kesehatan, berada di rumah, kemudian melaksanakan PPKM darurat. Jadi memang tantangan kita masih banyak, karena masih ada masyarakat yang lalai, yang capek, yang lelah, yang bosan, dan banyak sekali yang harus keluar rumah karena harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, mencari nafkah dan sebagainya. Ini juga menjadi tantangan sendiri bagi kita di DKI Jakarta. Iya, itu bagaimana? Tadi kan ada insentif kan untuk ekonomi, dan tentu saja bantuan ini, bansos apalagi harus dilaksanakan. Bagaimana situasinya sekarang dari segi anggaran dan juga penyalurannya? Bantuan, tahun lalu kita memberikan insentif pajak, stimulus ekonomi, berbagai bantuan kebijakan. Kemudian juga di tahun lalu kita memberikan bantuan sosial, ya, paket sembako, dan tahun ini kita rubah menjadi bantuan sosial tunai dalam bentuk tunai yang kami berikan kepada warga Jakarta lebih dari 2.450.000 kepala keluarga di Jakarta yang mendapat bantuan berupa paket sembako tahun lalu, dan tahun ini bantuan sosial tunai. Ya. Setiap kepala keluarga setiap bulan mendapatkan Rp300.000 yang diterima melalui bank-bank ATM yang mereka miliki dari pusat dan dari daerah. Ya. Di bantuan ini dari pusat, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, dan dari kami melalui Dinas Sosial DKI Jakarta. Jumlahnya tidak kurang dari 2.450.000 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan. Tapi ini sesuai dengan data yang ada dan sesuai dengan, ini harus tepat sasaran kan ya Pak Wagub, ya, supaya tidak terjadi. Ya, kami pastikan memang datanya akurat, karena akan selalu dilakukan pemutakhiran data dan masyarakat bisa menyampaikan langsung kepada kami apabila masuk kelompok yang harusnya menerima tidak menerima, dan sebaliknya. Perlu kerjasama yang baik. Setiap RT, RW ada tim tersendiri yang terus melakukan pemutaran data di RT, RW, dan di kelurahan. Kemudian juga harus tepat sasaran, tepat waktu, dan sebagainya. Dan kami minta masyarakat juga yang menerima bantuan untuk digunakan untuk kepentingan primer, kepentingan mendasar, jangan dibelikan untuk kepentingan lain di luar kepentingan sembako. Ya.
Target vaksinasi kan lumayan cukup tinggi ya, tadi Pak Wagub mengatakan ya, bagaimana untuk percepat proses ini, apalagi kan seperti kita ketahui masih ada yang resisten atau tidak terlalu proaktif, dan sekarang sudah masuk tahap ketiga dari vaksinasi, jadi berarti anak di atas 12 tahun juga sudah perlu divaksinasi. Bagaimana supaya sesuai dengan target? Alhamdulillah Mbak Desi, jadi sesuai dengan target kami ada 8.815.157 yang harus menerima vaksin di Jakarta. Kami ditargetkan di akhir Agustus harus mencapai 7,5 juta. Alhamdulillah sampai dengan hari kemarin dosis pertama sudah mencapai 5.544.335. Dosis kedua sudah mencapai 1.952.866. Dosis 1-2 sudah mencapai 7.497.201 dosis. Jadi angka ini angka yang baik karena kami ditargetkan 100.000 per hari, bahkan kami upayakan terus peningkatannya didukung oleh aparat kepolisian, ke TNI dan pihak swasta dan lain-lain. Kami bahkan bisa mencapai 120, 130, bahkan 158.000 per hari ini kami upayakan terus. Kami memiliki tidak kurang dari 326 fasilitas kesehatan, ada tidak kurang 10.000 vaksinator per hari, dan kapasitas penyuntikan tidak kurang dari 130.000 orang per hari. Ini kami akan upayakan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat. Jadi vaksin ini menjadi penting dalam rangka percepatan kita mengurangi penyebaran COVID di Jakarta. Iya, dan katanya ada mobil vaksin keliling juga ya Pak Wagub ya? Betul, di Jakarta tidak kurang dari 15 mobil vaksin keliling di Jakarta. Maaf, ada 16 yang kami siapkan dari Pemprov DKI Jakarta, ada bantuan dari swasta, dari Dikti, semuanya ada 16 yang keliling. Setiap hari, tadi pagi juga saya meninjau salah satu mobil keliling di Jakarta di wilayah selatan, dan setiap hari dari pagi, dari jam 8 sampai jam 5 sore, memberikan pelayanan bagi kepentingan vaksin masyarakat sekitar. Ya Pak Wagub, kan kita harapkan PPKM ini tidak terlalu lama lagi, dan kalau perlu jangan sampai di-extend kalau kita semua bisa mengurangi jumlah ya kasus positif, kalau kita sudah bisa inilah istilahnya flattening the curve. Tapi worst case scenario kalau misalnya itu terjadi, mungkin apakah kita sudah siap, apakah dari segi semua fasilitas rumah sakit, ketersediaan obat-obatan dan lain sebagainya, ini bagaimana kalau terus melonjak dengan angka yang eksponensial seperti ini? Karena ini sangat eksponensial. Saya masih ingat waktu kita daily kasusnya itu hanya 3.000, 4.000. Sekarang bisa sampai, bisa tahu nanti di atas 50.000 mungkin. Ya betul Mbak Desi, jadi memang kita harus menyiapkan berbagai kemungkinan terburuk yang terjadi di Jakarta. Namun kita harus bersyukur di Jakarta, dibandingkan mohon maaf daerah lain, kita di Jakarta ini ibu kota, semuanya serba cepat, serba mudah, akses kemana saja, fasilitas masyarakatnya berbagai jauh lebih baik dibandingkan dia. Kita bersyukur sebetulnya yang tinggal di Jakarta, kita memiliki fasilitas yang lebih baik. Nah untuk itu, tapi tidak berarti kita santai, lengah, atau abai, justru kita harus lebih tingkatkan lagi upaya kita untuk disiplin. Jadi upaya penambahan fasilitas kita upayakan terus, kita tingkatkan terus. Sejauh ini tadi saya sampaikan ada rusun, masih banyak lagi tempat-tempat, mungkin pusdiklat, bahkan gor-gor di Jakarta kami siapkan. Tidak kurang 9.084 tempat tidur yang sedang kami siapkan. Di samping yang lain ini kita tambah lagi, terus ini kita tambah. Ya. Yang memang yang paling berat dari semua sebetulnya adalah tenaga kesehatan. Inilah dukungan pemerintah pusat karena ini kewenangan yang kami tunggu. Dan kemarin Pak Menko meminta rapat, kita akan dibantu tidak kurang dari 1.000 tenaga kesehatan yang akan diturunkan ke Jakarta penambahannya. Dan kami sendiri terus mengupayakan rekrutmen, distribusi, penempatan dari petugas kesehatan. Ada rumah sakit yang sebetulnya saya tinjau kemarin itu cukup, masih ada tempat tidurnya tidak kurang dari 60, masih tersisa, tapi kendalanya ada pada tenaga kesehatan. Itulah sebabnya kita langsung mengupayakan percepatan rekrutmen tenaga kesehatan. Jadi kecepatan kita sebetulnya yang paling penting adalah kecepatan penambahan kesehatan. Juga obat-obatan, alhamdulillah oksigen sudah terkendali dengan baik. Mudah-mudahan kami minta kesempatan yang baik ini kepada sukarelawan yang memang memiliki kemampuan, kompetensi, agar segera mendaftar menjadi sukarelawan untuk diperbantukan di rumah sakit atau tempat-tempat yang ditunjuk.
Iya, memang ini waktunya untuk kita bahu-membahu dan gotong royong ya mengatasi ini semua. Pak Wagub, sebelum kita berpisah mungkin ada pesan lagi khususnya bagaimana kita semua bisa menjadi bagian dari solusi ya terhadap wabah ini, bukan justru bagian yang menyebarkan COVID-19 ini. Ya baik, yang pertama seperti yang kami sampaikan, tetaplah berada di rumah karena di rumah adalah tempat yang terbaik. Kemudian pastikan di rumah dilakukan disinfektan, sirkulasi udara, semua kebutuhan terpenuhi, olahraga, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, vitamin, herbal, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, laksanakanlah protokol kesehatan secara disiplin dan baik. Ya, 3M, 4M, 5M dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, laksanakanlah PPKM darurat secara disiplin dan bertanggung jawab. Dipahami, pelajari. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting, mari kita saling membantu sama-sama lain. Banyak hal kalau kita bisa memberikan bantuan-bantuan berupa materi, memberikan informasi, masukan, dan semuanya mari saatnya kita berbagi, saatnya kita berbuat. Jangan menunggu ada keluarga kita yang terpapar, apalagi ada yang meninggal, baru kita menyadari betapa pentingnya melaksanakan protokol kesehatan. Sekarang saatnya, sebelum semuanya menjadi lebih buruk, mari kita disiplin, patuh, taat, dan bertanggung jawab. Penting ini kita sedang berperang. Kalau kita sedang berperang, itu artinya pilihannya tinggal dua. Kita yang mati atau lawan yang mati. Kita sedang berperang melawan COVID-19. Kita pastikan COVID-19 harus segera mati dan kita bisa hidup kembali seterusnya. Jadi kita berperang ini pilihannya mati atau hidup. Jadi sekali lagi, mari kita berjuang bersama-sama, bergotong royong, saling membantu, dan disiplin bahwa kita sedang berperang. Kalau tidak hati-hati, kalau kita lengah, kita akan mati karena virus corona. Saya kira itu Mbak Desi, mohon kerjasamanya seluruh masyarakat untuk kita bekerjasama memastikan di Jakarta ini segera ada upaya-upaya kerjasama kita bersama, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan kita memutus mata rantai penyebaran COVID. Baik, terima kasih Pak Wagub. Riza Patria, ini pesan yang sangat penting dan kita harapkan juga angka COVID bukan saja di Jakarta tentu saja, tapi secara nasional dan secara global bisa turun terus dan bisa kita atasi. Tentu saja ini memerlukan kerjasama, kolaborasi kita semua. Setiap orang, setiap warga, setiap anggota masyarakat ikut bertanggung jawab ya dalam memutus mata rantai COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Riza atas insight-nya. Sehat selalu ya Pak Riza. Sendiri bagaimana? Apa yang dilakukan ya, apa yang dilakukan Pak Riza sendiri untuk menjaga kesehatan supaya tetap fit? Ya, tentu harus istirahat yang cukup, vitamin ya. Sekalipun memang istirahatnya kurang, tapi vitamin, berjemur, yang tidak kalah penting, harus positive thinking ya, harus senang, harus happy, dan harus hadir energi positif pada diri kita dengan cara berpikir positif ke depan. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Riza Patria. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Dan sekali lagi, jangan lupa, ya ini pesan yang harus terus-menerus diingatkan, rajin cuci tangan, pakai masker, dan kalau bisa pakai double masker dan juga hindari kerumunan. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.